Bojongkopo. Oke. Ya, geopark itu adalah taman bumi. Tapi kalau untuk secara pengertiannya ada yang tahu? Belum ada ya. Jadi geopark itu secara pengertiannya adalah sebuah konsep kawasan geografis yang di dalamnya ada 3 ragam atau 3 keberagaman. Yang pertama ada keragaman geologi, yang kedua ada keragaman hayati, dan yang ketiga ada keragaman budaya. Boleh diingat, boleh dicatat ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya boleh diingat, boleh dicatat. Jadi di dalam geopark menurut pengertiannya itu adalah kawasan geografis yang di dalamnya ada 3 keragaman ya. Di dalamnya ada 3 keragaman, ada keragaman geologi, keragaman hayati, dan budaya. Nanti akan kakak jelasin di panel-panel atau gambar-gambar ini di sebelah sana, oke? Mengerti ya? Dan ini ada gambar sebuah fokus atau sebuah syarat inti untuk menjadi geopark diakui oleh internasional atau geopark UNESCO namanya. Itu diakui oleh internasional atau dunia ya. Ini ada titik-titik fokusnya, ada 10 fokus. Boleh dicatat, boleh dilihat, boleh dipoto. Yang pertama ada fokus sumber daya alam, ada perubahan iklim, ada bahaya geologi, ada ilmu pengetahuan, ada pendidikan juga seperti adik-adik ini. Ada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan di dunia yang terbanyak geopark itu ada di negara Cina. Di sebelah sini. Banyak sekali kan ini titik-titiknya. Nah, ini yang terbanyak di Cina ya. Kalau ini banyak tapi beda-beda negara. Ini di Eropa ya. Ada di Inggris, ada di Belgia, ada di Belanda, ada di Prancis dan lainnya. Ini ada peta dunia yang sudah masuk ke geopark internasional. Dan ini ada gambar geopark yang ada di luar Indonesia. Kenapa ada di sini? Karena syarat dari UNESCO atau dari si internasional itu, geopark kita untuk masuknya harus bekerja sama dengan geopark yang lain, dengan negara yang lain gitu. Jadi kita sudah bekerja sama geopark yang ada di Jepang, yang ada di Malaysia, dan yang ada di Thailand. Namanya ada di Jepang itu ada geopark Iju Peninsula, itu geopark yang ada di Jepang. Dan ada geopark Langkawi, ini yang ada di Malaysia. Dan ini geopark Satun yang ada di Thailand. Dan yang baru yang sudah bekerja sama ada geopark Harz, namanya Harz. Itu ada di Jerman. Itu sudah bekerja sama dengan geopark Indonesia. Boleh lanjut ke gambar sebelah sini. Ini ada peta, yang tadi ada peta di seluruh dunia kan, dan ini ada peta yang ada di Indonesia. Ini gambar-gambar atau titik-titik geopark yang ada di Indonesia yang sudah masuk ke internasional, sudah diakui internasional, dan ada juga yang belum diakui. Dan untuk yang diakui boleh dilihat dari titiknya warnanya beda. Ini ada warna yang kuning ke hijau-hijauan, itu sudah diakui oleh internasional, sudah diakui oleh UNESCO. Kalau yang oranye ini yang belum ya. Ini yang belum. Dan untuk geopark kita, geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, itu sudah kuning atau ke hijau-hijauan, itu sudah diakui oleh UNESCO, oleh internasional gitu. Dan ini ada sertifikat
Ini sertifikat sebagai tanda kita sudah diakui. Gitu. Ini sertifikatnya. Oke? Boleh ke sebelah sini gambar, lihat ke sini. Ini peta Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu atau Geopark kita, ya. Ini petanya dan ini ada titik-titik wilayah geosite atau titik-titik wisata, objek wisata. Dan peta kita ini, wilayah kita ini terbagi beberapa wilayah atau beberapa kecamatan di dalamnya. Di dalamnya ada 8 kecamatan. Boleh diingat, boleh dicatat. Jadi kita itu di dalam Geopark kita itu ada 8 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Cisolok, Cikakak, Pelabuhan Ratu, Simpenan juga, ada Cimas, ada Waluran, ada Ciracap dan Surade. Jadi adik-adik ini dari Bojongkopo kan itu masuk ke Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Simpenan sudah termasuk wilayah Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu gitu. Jadi adik-adik ini, sekolahan adik ini sudah termasuk wilayah Geopark juga gitu. Jadi kalau ada yang nanya mau ke Geopark, padahal kita juga udah di wilayah Geopark gitu. Ini ada titik-titiknya. Kalau ini titik-titik nama-namanya, dan ini posisi-posisinya. Jadi yang titik warna-warna ini, dan ini gambar perjalanan Geopark kita dari awal belum diakui UNESCO sampai diakui negara atau nasional, dan akhirnya diakui oleh dunia internasional ya, dari tahun 2000. Bebatuan hasil dari proses geologi yang ada di wilayah kita, wilayah Geopark kita. Jadi proses geologinya itu prosesnya menurut ilmu geologi bahasanya itu ada subduksi atau ada tabrakan di wilayah kita itu, si tanahnya, si lapisan tanah kita yang di bawah ini ada tabrakan atau subduksi antar lempeng namanya. Wilayah Indonesia, negara kita, dan benua Australia gitu. Jadi di bawah kita itu si tanahnya itu bertubrukan atau subduksi namanya, nama geologinya. Dan bukti nyatanya gigi hiu megalodon yang umurnya puluhan juta tahun. Iya. Gigi hiu purba kan, pada zaman purba. Ini ada fosil-fosil juga. Ini umurnya juga sama puluhan tahun. Dan ini ada jejak hewan dinosaurus. Tapi untuk hewan apanya ini masih diteliti ya sama profesor. Jadi kemungkinan ini ada ayam zaman dulu atau burung zaman dulu ya. Dan ini jejaknya. Untuk jejaknya ini ada di wilayah kita. Ya, ada di wilayah kita. Lebih tepatnya di daerah Jampang, Surade. Di Kecamatan Surade tadi ada kan Kecamatan Surade, nah di wilayah situ. Ini bebatuannya juga bebatuan zaman dulu ya. Nah, dan ini ada gambar proses terjadinya curug atau air terjun. Ini prosesnya. Nah, ini prosesnya. Jadi awalnya itu daratan, akhirnya adanya tabrakan lempeng itu ya. Si daratan itu sudah naik dan bergeser-geser, ada patahan-patahan atau ada retak-retak si tanahnya, akhirnya longsor. Si daratannya longsor ke bawah sedikit demi sedikit tuh. Nah, untuk air terjun itu, jadi awalnya ada sungai kan di atasnya, si daratan itu, airnya ke bawah si air sungainya, ngebentuklah air terjun kayak gini, ya kan? Nah ini Curug Cimarinjung atau air terjun Cimarinjung. Ini Curug Awang, ada Curug Sodong, dan di Simpenan juga kalau nggak salah Curug Larangan itu masuk Kecamatan Simpenan, wilayah kita ya. Ada yang udah pernah ke situ? Ada. Capeknya tadinya lempeng. Jauhnya. Nah ini ada contoh geologi lagi. Ini ada Cipanas atau geyser namanya. Geyser. Geyser itu kenapa nggak disebut air panas atau pemandian air panas biasa? Ini kenapa disebutnya geyser?
Karena di pemandian air panas kita itu si air panasnya itu menyembur ke atas nih gambarnya, menyembur ke atas. Kok bisa menyembur ke atas? Jadi prosesnya itu kayak gini. Si proses air panas itu di bawah tanahnya itu, di bawah lapisan bumi itu ada magma atau cairan panas, lava ya. Yang dimana kenapa kok bisa ada lava, kan biasanya ada di Gunung Merapi ya, karena ini ada jalur Gunung Merapi juga, gunungnya Gunung Salak yang ada di Bogor. Nah jalurnya itu ada di kita di air panas di bawah itu. Nah ada air panas ada magma atau cairan panas yang semakin panas kan semakin menguap ya. Contohnya kayak kita masak air di panci, terus si pancinya ditutup. Lama-kelamaan kalau airnya panas, pancinya ikut ke atas kan, naik. Nah, ini juga sama. Kenapa bisa airnya naik? Airnya si tanah di Cipanas ini ada retakan-retakan, ada bocoran gini yang melalui tanah-tanah, si airnya itu keluar melalui tanah-tanah ke atas. Airnya menyembur saking panasnya di bawah, menyembur ke atas, dan semburan ini disebutlah geyser ya. Ini geyser ini menyemburnya tidak ada berhentinya ya, 24 jam. Yang uniknya itu di kita itu gitu. Di wilayah yang lain cuman ada di Indonesia, ada satu di kita aja, ada satu di kita di Indonesia. Kalau untuk di luar negeri di dunia ada 3, ada di Eropa sama ada di Cina yang menyembur. Tapi yang lebih uniknya lagi di kita itu nggak berhenti nyemburnya, terus aja kayak gini sampai sekarang. Kalau di wilayah lain, di negara lain itu ada berhentinya, ada jangka waktunya gitu. Bedanya uniknya sama geyser di kita gitu ya. Nah ini gambar-gambarnya. Ada yang udah pernah ke Cipanas? Kayaknya banyak yang udah pernah ya. Ada yang belum ya. Nah ini karang-karang ada karang hau juga, ada karang naya, ada karang yang ada di wilayah Pajampangan, ada yang ada di Ciletuh juga. Kenapa ada karang di sini? Karena ini proses hasil geologi itu sendiri ya. Yang prosesnya itu adalah subduksi atau tabrakan itu. Jadi prosesnya akhirnya terjadilah kayak gini, ada proses erosi di dalamnya, ada longsor, dan ini proses erosi yang dihasilkan oleh air laut. Ya, disebut batu naga, punggung naga, karena batunya mirip punggung naga gitu. Jadi ini prosesnya oleh air laut yang dinamakan proses erosi pengikisan ya. Itu nama geologinya gitu. Boleh ke ini kan keragaman geologi, dan ini ada keragaman. Yang kedua apa? Hewan itu apa? Hayati. Boleh gantian dulu ya. Dan ini keragaman hayati, di mana keragaman di dalamnya itu ada hewan-hewan, ada tumbuhan-tumbuhan ya. Dan ini contohnya. Jadi hewan yang ada di sini, yang ada di gambar ini, ada di wilayah kita, di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu. Ada penyu ini ada di ujung genteng. Dan ini monyet ekor panjang ini ada di atas Hotel Samudra yang ada di Sukawayana itu. Ada itu banyak monyet. Dan untuk macan tutul ini ada di konservasi Cipecang yang ada di daerah Jampang sana. Ada buktinya, bukti videonya juga ada. Nanti kita nonton ya sebentar. Kita di loji itu. Dan ini ada gambar-gambar tradisional. Ini lisung. Ini buat numbuk padi. Jadi dulu mah secara tradisional kalau mau masak nasi teh, si padinya teh ditumbuk dulu di sini gambarnya. Kalau sekarang kan ke penggilingan ya langsung. Kalau dulu mah ditumbuk dulu. Nah kalau ini gambar, kalau ada yang mau bertanya, ini perangkap ikan. Nah ini di kawasan konservasi Cipecang itu, ini yang di daerah, nah di daerah sini yang ada
apa namanya, si macan tutul itu. Gambarnya di daerah sini konservasi ini. Ini gambar ini ada di wilayah Jampang di Kecamatan Ciracap namanya. Iya. Ya. Nah, di sini nih. Di Kecamatan Ciracap tapi di sebelah sininya. Iya. Ada di Pulau Mandra, ada Pulau Kunti juga di sini. Ada di dekat Pantai Palangpang. Kalau Gua Lalai itu yang ada di Patuguran ya. Yang dekat PLTU itu ada Gua Lalai. Nah, itu termasuk kawasan kita juga. Nah, ini biota laut, ini karang-karang laut itu emang ada di kita. Itu di lautnya, laut di pantai Ujung Genteng ini. Ada penyu juga kan? Ada yang udah ke konservasi penyu belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Bikin kerajinan-kerajinan ya. Ada produk makanan juga, ada produk kayak tas, sepatu juga. Itu di wilayah kita ada. Ini gambar-gambar aktivitas kalau ada acara di sini. Ada penanaman mangrove namanya di laut. Jadi penanaman mangrove itu kenapa kok bisa di laut? Karena biar amit-amitnya terjadi tsunami gitu ya. Jadi si ini menghalangi, menahan. Betul sekali. Kenapa wajib ditanami mangrove kayak gini? Itu. Ya. Boleh lanjut ke keragaman yang terakhir atau keragaman budaya. Jadi di kita itu uniknya ada keragaman budaya. Boleh lihat di sebelah sini. Jadi di kita itu ada namanya kasepuhan. Kasepuhan adat. Kasepuhan itu adalah sebuah masyarakat adat yang ada di kita. Jadi di kita ada 3 kesepuhan, ada masyarakat adat, 3 masyarakat adat ya. Ada kesepuhan Sirnarsmi namanya, ada kesepuhan Gelar Alam atau yang dulunya Cipta Gelar sekarang menjadi Gelar Alam namanya. Yang ketiga ada kesepuhan Cipta Mulia namanya. Sirnarsmi, Cipta Mulia dan Gelar Alam. Itu ada 3 masyarakat adat di wilayah kita. Dan wilayahnya titiknya ada di Kecamatan Cikakak atau Kecamatan Cisolok di sana. Tempatnya, wilayahnya. Itu ada masyarakat adatnya. Dan ini masyarakat adatnya gambar-gambarnya kayak gini. Nah, ini acara adatnya. Jadi setiap 1 tahun sekali itu ada acara adat. Karena kan itu masyarakat adat, ada acara adat. Dan nama acara adatnya itu Serentaun, nama acara adatnya. Serentaun. Jadi setiap 1 tahun sekali ada syukuran gitu. Acara adatnya tuh syukuran namanya Serentaun. Dan syukurannya itu mereka itu lebih menghargai panen-panen padi. Mereka lebih menghargai padi. Kenapa? Menurut mereka padi itu seperti ibu, sangat berharga gitu. Dan juga di wilayah mereka ada lumbung padi atau tempat penyimpanan padi yang bentuknya seperti gubuk gini rumah. Dan ini namanya adalah leit. Nama bubuk padi ini, tempat penyimpanan padi ini. Dan uniknya si padi-padi itu kan disimpan di sini ya. Nah, ini padinya, gambar padinya disimpan di atas ini. Dan mau beberapa tahun, mau 2 tahun, 3 tahun, si padi itu masih bisa dimakan. Masih enak, dan itu uniknya ya. Ya kalau kenapanya, karena di mereka mungkin ya ada ritual juga kan di acara adatnya. Di 1 tahun sekali itu, di Serentaun itu ada ritual adatnya. Ritual adat namanya Serentaun. Lebih syukuran, namanya syukuran. Contohnya, ini cuman replika atau contoh. Yang aslinya ada di wilayahnya, jadi nggak bisa dibawa ke sini. Ini contohnya, tapi gambarnya tidak jauh beda seperti ini. Dan ukurannya lebih besar dari ini. Dan untuk yang batu ini ukurannya lebih besar lagi. Karena ini, kenapa ada batu panjang kayak gini ke atas? Ini bebatuan dari zaman Megalitikum. Dari zaman dulu ada di kita. Tepatnya itu di wilayah Kecamatan Cikakak. Di Cikakak, di Pangguyangan kampungnya namanya. Ini ada bebatuan ini.
Ya, boleh dilihat.